Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meisaroh dengan NIM 2041050200080 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud LCMII dan yang saya hormati teman-teman Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang institusi keuangan publik. Institusi keuangan publik. Nah, apa itu keuangan publik? Dalam pandangan Sutrisno, PH, ilmu keuangan publik atau keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara. Keuangan publik sendiri merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas negara seperti perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber real. Dapat saya simpulkan, pengertian keuangan publik merupakan keuangan negara yang membahas tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara. Kemudian selanjutnya, apa itu keuangan publik dalam ekonomi Islam? Sebelumnya, keuangan publik dalam ekonomi Islam. Jika dalam ekonomi konvensional, ilmu keuangan publik menaruh perhatian besar terhadap sisi keuangan dengan mengabaikan sisi imateri seperti moral dan agama. Syariat Islam tidak cukup hanya menentukan berbagai kaidah dasar yang bersifat umum saja, tetapi juga menjelaskan banyak hukum dan kaidah terperinci yang terkait dengan muamalat. Maka dari itu, keuangan publik dalam ekonomi Islam merupakan sekumpulan prinsip dan dasar keuangan publik yang disarikan dari nas atau teks syariat Islam, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma yang menjelaskan dan mengatur aktivitas ekonomi publik di negara Islam, serta berbagai penemuan para pakar berupa peraturan dan solusi sebagai aplikasi dari berbagai prinsip dasar tersebut yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Asy-Syajiji 2005. Lalu, bagaimana awal mula adanya keuangan publik dalam ekonomi Islam? Di negara yang berbasis kapitalisme, kita akan menemukan banyak masalah dalam perekonomian negara tersebut. Hal ini karena pengelolaan keuangan negara itu tidak sesuai, yaitu adanya banyaknya korupsi, terus kemudian unsur penipuan dan lain-lain. Pengelolaan keuangan seperti ini akan menimbulkan krisis ekonomi. Dan inilah mengapa adanya ekonomi Islam diterapkan sehingga terbukti mampu meningkatkan
keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sistem pengelolaan keuangan publik dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, sistem pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari segi pendapatan negara dan pengeluaran negara. Di antaranya yaitu pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah hak yang wajib di dalam harta khusus untuk sekelompok orang tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Jelas waktunya zakat itu pada bulan Ramadan. Itu pasti sudah jelas ini zakat tentang zakat. Kemudian yang kedua yaitu fa'i. Fa'i yaitu sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir. Kemudian bagian-bagian fa'i yaitu ada dua. Yang pertama adalah kharaj. Menurut bahasa, yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemiliknya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Bagian dari fa'i yang kedua yaitu adalah jizyah. Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Kemudian pendapatan negara dalam ekonomi Islam yang ketiga yaitu terdapat dari humus. Humus merupakan menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli harbi, rikas, dan lokotoh. 1/5 ghanimah ini maksudnya adalah harta yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran yang dimana pembagiannya diatur oleh agama. 1/5 ghanimah dari ahli harbi. Ahli harbi merupakan orang yang kufar yang memerangi kaum muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan, dibunuh, atau diperangi. 1/5 ghanimah dari ahli. Sedangkan rikas yaitu temuan yang tidak ada pemiliknya atau sudah punah. Contohnya, harta karun, bonus, dan hadiah non-judi, dan lain-lain. Lukotoh adalah harta yang diyakini mempunyai pemilik yang masih mencarinya, maka ditunggu sampai 1 tahun lamanya setelah diumumkan, baru boleh digunakan atau dijual. Jika temuan tersebut berupa emas atau uang setara 85 gram atau lebih, maka harus dizakatkan sebesar 2,5% dari temuan tersebut. Pendapatan negara dalam ekonomi Islam yang keempat yaitu usyr. Menurut fuqaha terdapat dua pengertian. Pertama, usyr zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan. Kedua, usyr adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir zimmi atau disebut dengan orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang melintas untuk perniagaan. Sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.